Kau penghiburanku, bawaku bersamamu, rasakan indahnya di hadiratmu, penuhiku dengan rohmu. Shalom. Selamat pagi semuanya, baik yang tempat ini maupun yang live streaming. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik dan sungguh amat baik Tuhan. Dan pada saat pagi hari ini, kami mau selalu mengingat kebaikan Tuhan Yesus. Kami selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan. Engkau sudah memberikan kami istirahat yang nyenyak Tuhan, dan bangun pagi dalam keadaan tubuh yang sehat. Semua akan kasih karunia-Mu Tuhan Yesus, sehingga kami kembali Tuhan Yesus untuk datang ke hadirat-Mu Tuhan, tersungkur di hadapan-Mu Tuhan Yesus, menyembah dan memuji-Mu Tuhan Yesus sebagai balasan kami kepada-Mu Tuhan yang telah mengasihi kami terlebih dahulu Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah pujian kami, inilah penyembahan kami Tuhan Yesus. Kiranya Engkau menjamah setiap kami pelayan-pelayan-Mu, dan setiap kami Tuhan Yesus yang hadir pada saat ini, baik yang live streaming juga Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau senantiasa menolong kami, menjamah kami, merawat kami Tuhan Yesus. Biarlah melalui pujian kami, melalui penyembahan kami boleh benar-benar dibentuk menjadi bejana-bejana yang indah Tuhan Yesus, untuk Kau persiapkan hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau yang akan beracara mulai awal, pertengahan sampai akhirnya. Baik setiap pujian penyembahan kami, biarlah Roh-Mu bekerja atas kami, dan juga setiap seru doa kami, Engkau akan menjawab satu persatu Tuhan, seturut dengan kehendak dan rencana-Mu Tuhan Yesus. Terlebih firman-Mu Tuhan Yesus yang akan memberikan penuntunan bagi kami, supaya kami lebih lagi intim dengan Engkau Tuhan, menangkap yang ilahi Tuhan Yesus, supaya kami boleh dibentuk menjadi kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Apa yang ada di dalam kehidupan kami boleh terpancar Tuhan Yesus, sehingga kami boleh menjadi berkat di tengah keluarga kami dan juga orang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkatilah Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari sedih. Selalu ku ingat segala kebaikan-Mu di waktu lalu hingga kini. Betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah Kau tinggalkanku. Selalu ku ingat segala kebaikan-Mu di waktu lalu hingga kini. Betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah Kau tinggalkanku. Aku selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besar kasih setiamu. Selalu ku ingat segala kebaikan-Mu di waktu lalu hingga kini. Betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah Kau tinggalkanku. Ku selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu di sepanjang hidupku.
Tuhan Yesus, mungkin di usia ini Tuhan Yesus banyak kelemahan
Tuhan di dalam tubuhnya Tuhan. Tapi Engkau tahu Tuhan Yesus, tahu sedalam-dalamnya Tuhan Yesus. Engkau akan pulihkan semuanya Tuhan. Peredaran darah yang tidak lancar Kau lancarkan kembali. Organ-organ tubuh yang terganggu Kau akan berikan kesembuhan dan juga pemulihan dalam nama Yesus. Kami percaya Kau tidak pernah mempermalukan hamba-Mu Tuhan, yang sudah Kau percayakan di tempat ini Tuhan Yesus. Engkau yang akan mengcover, Engkau yang akan menuntun, dan Engkau sendiri yang akan bekerja Tuhan Yesus. Karena kami percaya firman-Mu Tuhan, Engkau yang menggantikan hamba-Mu ini Tuhan, berperan bagi mereka Tuhan Yesus. Apapun pergumulan masalahnya, Engkau juga yang akan menuntaskan semua. Dan Engkau akan buka jalan dalam nama Yesus. Juga bisa Tuhan Yesus yang menghadapi Tuhan pemulihan ini. Kami taruh ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Engkau tahu semuanya Tuhan, organ-organ tubuhnya Tuhan Yesus. Kami percaya Kau pulihkan sempurna dalam nama Yesus. Engkau juga yang akan menolong Lisa ini Tuhan Yesus. Kiranya Engkau sendiri yang menilik menjamah dari ujung rambut sampai telapak kaki. Engkau yang akan menolong, Engkau yang akan memberikan pemulihan dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus, sehingga dia boleh dapat melayani Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan. Engkau tolong juga seluruh keluarga hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Engkau pakai angel Tuhan, Engkau pakai Tuhan anak cucu Bapak Ibu kepada ini Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan daripada Engkau Tuhan. Segala pekerjaan apapun yang dikerjakan yang Kau buat berhasil Tuhan, dalam pelayanan, dalam pekerjaan jasmani Tuhan, Engkau juga memberkati berlimpah-limpah Tuhan Yesus. Sehingga operasional keluarga ini benar-benar Engkau yang mengcover Tuhan, mencukupkan semuanya Tuhan Yesus, segala keperluan hamba-Mu ini dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan gereja ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Kami tak jemu-jemu Tuhan berdoa untuk gereja ini Tuhan. Kami percaya gerejanya adalah tempat doa kami, rumah doa bagi kami Tuhan Yesus. Tempat kami berseru, tempat kami menyembah, tempat kami Tuhan Yesus linting dengan Engkau Tuhan, selain di rumah kami masing-masing. Karena itu Tuhan, Kau tidak akan biarkan rumah-Mu ini Tuhan Yesus begini-begini saja Tuhan. Karena Kau selesaikan Tuhan Yesus dengan cara-Mu yang ajaib Tuhan. Kau akan kirim donatur, Kau akan kirim anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Kau berkati mereka berlimpah-limpah sehingga diambil bagian Tuhan untuk menanggung semua ini Tuhan Yesus, sehingga gereja ini boleh indah Tuhan Yesus, sehingga kami boleh bersekutu Tuhan, beribadah di tempat ini dengan penuh kemuliaan daripada Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kerinduan kami Desember boleh benar-benar sudah benar Tuhan Yesus, sehingga kami Natal boleh enak Tuhan Yesus dan merayakan ibadah Natal nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memang terbatas Tuhan, kemampuan kami mustahil Tuhan Yesus, tapi Engkau tidak mustahil Tuhan, akan mengerjakan melampaui segala doa kami, melampaui segala akal pikiran kami Tuhan. Kami iman itu dalam nama Yesus terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau juga bangun Tuhan kualitas jemaat-Mu di tempat ini. Kami percaya Tuhan Yesus, satukan kami Tuhan. Kami boleh saling melengkapi, saling mendoakan, saling mengasihi satu dengan yang lain. Engkau juga hancurkan segala tipu daya iblis Tuhan Yesus yang menanamkan segala perpecahan, menanamkan segala untuk gesekan-gesekan. Kami mintakan kepada-Mu Tuhan dalam nama Yesus, cabut semuanya Tuhan dalam nama Yesus, biar kami boleh ada damai sejahtera dan kesatuan yang luar biasa, sehingga kami boleh ambil bagian di tempat ini Tuhan, dalam pelayanan, dalam segala apapun yang dipercayakan Tuhan. Karunia-karunia yang sudah diberikan Tuhan, Engkau juga yang akan tambah-tambahkan Tuhan, hikmat pengurangan-Mu Tuhan Yesus, sehingga kami ibadah tidak biasa-biasa saja, tapi kami boleh benar-benar Tuhan dengan sungguh hati kami Tuhan melayani Engkau, sehingga pelayanan kami tidak sia-sia.
Kami boleh memberkati setiap jemaat, memberkati orang lain. Kami boleh benar-benar menarik banyak jiwa untuk datang ke tempat ini Tuhan. Tidak ada yang mustahil Tuhan. Jika Kau sediakan kursi yang baru, Kau juga akan isi dengan jiwa-jiwa Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami percaya Tuhan, gereja ini tidak akan kosong Tuhan. Gereja ini akan terus Kau tambahkan jiwa-jiwa Tuhan Yesus. Bahkan jiwa-jiwa yang berkualitas, jiwa-jiwa yang benar-benar Tuhan Yesus rindu melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati setiap ibadah-ibadah yang ada Tuhan. Dalam ibadah sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu, youth, dan juga ibadah doa pagi, dan juga ibadah minggu sore pagi Tuhan, dan juga ibadah doa malam, ibadah wanita, semuanya Tuhan Yesus kami serahkan ke dalam Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang memakai pelayan-pelayan-Mu Tuhan, baik WL singer dan juga pemusik Tuhan Yesus, dan yang ambil bagian terima tamu kolektan, semuanya Tuhan satukan kami. Berikan kami roh yang benar-benar melayani Engkau Tuhan. Tanpa kami melihat Tuhan Yesus siapapun, kami boleh melihat Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau berikan pengurapan double porsi Tuhan, supaya kami benar-benar Tuhan melayani-Mu dengan sungguh-sungguh. Karena kami percaya di atas pujian ada kuasa yang luar biasa. Dan juga Engkau tolong kepada hamba-hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang menjadi rencana-Mu, isi hati-Mu sampaikan Tuhan, supaya beliau boleh menyampaikan kepada kami, untuk mendidik kami, memimpin kami, supaya kami benar-benar dapat melihat Tuhan Yesus, bahwa Engkau yang akan sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kami dibentuk menjadi yang terindah oleh Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Ibadah BBI yang akan berangkat Tuhan Yesus hari Sabtu Tuhan. Kami mohonkan Tuhan Yesus, supaya kami semuanya sehat Tuhan Yesus. Perjalanan kami aman, lancar, tidak ada kendala apapun. Kami patahkan, kami cabut segala kutuk maut ketika kami naik bis Tuhan. Tidak ada hal apapun Tuhan Yesus yang terjadi. Boleh berangkat sampai pulang, kami boleh dalam keadaan sehat, dan kami boleh membawa sukacita, damai sejahtera mulai kegiatan ibadah pada ini Tuhan Yesus. Engkau tolong kepada setiap ketua Bapak Bu Endang dan seluruhnya Tuhan, dan Bapak Ibu Gembala dan seluruh jemaat-Mu Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang akan menuntun kami, memimpin kami, dan melindungi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Siap, selamat anugerah dan memberikan atas kami. Engkau masih memberikan kesempatan kami menjadi imam, berdoa syafaat, berdiri bagi bangsa ini, bagi kota kami, bagi gereja, bagi umat-Mu Tuhan. Makasih Tuhan, sebelumnya sucikan, kuduskan, ampuni segala pelanggaran dosa kami, baik tubuh, jiwa, roh kami, pikiran dan hati kami. Basuh kami dan kuasa darah Yesus. Pagi hari kami berdiri bagi bangsa ini Tuhan Yesus.
mau berdoa buat pemimpin nasional kami, Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Maruf Amin sebagai Presiden Mandataris MPR. Tuhan, Kau berikan roh kebijaksanaan, roh takut akan Engkau Tuhan sampai masa jabatan selesai nanti pada bulan Oktober. Tuhan melindungi, Tuhan senantiasa menjagai, dijauhkan dari apapun juga yang ingin mengancam kehidupannya Tuhan. Orang-orang yang tidak menyukai, oh Tuhan, biarlah Tuhan Engkau sendiri yang berperkara Tuhan Yesus. Kami juga berdoa di dalam peralihan pemerintahan kepada Bapak Jokowi ke Pak Prabowo Tuhan, semuanya boleh berjalan dengan kondusif, aman, tentram, tanpa terjadi gejolak politik apapun Tuhan. Berdoa untuk pemimpin yang akan datang Pak Prabowo dan Pak Gibran, anugerahkan roh kebijaksanaan, roh takut akan Engkau, khususnya dalam menyusun kabinet yang akan datang, bukan sekedar mengakomodasi kepentingan partai dan politik, tapi biarlah mereka yang dipercayakan adalah orang-orang yang memiliki kapabilitas, orang-orang yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing dan memiliki roh takut akan Tuhan, tidak memperkaya dirinya sendiri, tetapi memperjuangkan kepentingan nasional dan kepentingan rakyat. Melalui Tuhan Yesus berkati pemerintahan yang akan datang, bila apa yang menjadi kekhawatiran karena situasi politik, situasi Tuhan Yesus internasional yang semakin sukar ini, Tuhan Engkau tetap menyelamatkan bangsa kami, Engkau memberkati bangsa negara kami Tuhan Yesus. Berkati sumber daya alam yang ada, baik itu boksit, baik itu nikel, baik itu batu bara, baik itu minyak bumi, baik itu emas, baik itu Tuhan tambang-tambang yang lain. Tuhan, kami berdoa biar semuanya boleh dipergunakan dengan baik untuk kesejahteraan rakyat Indonesia Tuhan Yesus. Berkati perikanan, pertanian, pertambangan, perkebunan, semuanya Tuhan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Jauhkanlah bangsa negara kami dari segala bentuk musibah bencana alam apapun Tuhan, baik itu gempa bumi, baik itu longsor, baik itu tsunami, baik itu akibat panas global, baik itu banjir bandang dan bencana-bencana gunung berapi, erupsi, semuanya Tuhan Yesus. Selamatkan bangsa kami Tuhan dari segala bentuk ancaman, segala bentuk Tuhan musibah yang mungkin akan terjadi. Kami berdoa biar Tuhan semuanya dalam kendali Engkau Tuhan. Kau selamatkan, Kau lindungi bangsa dan negara kami. Selamatkan bangsa negara kami. Kalau ada dosa dan selamat, ada dosa dan mereka perlu diselamatkan. Biarlah ketika mereka mendengar program-program pemberitaan Injil, baik lewat media televisi, radio, media-media mainstream yang lainnya, Tuhan Yesus, biarlah Tuhan nama Tuhan Yesus dapat dikumandangkan, dapat didengar berita keselamatan itu, dan banyak jiwa boleh datang dan menerima Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat kota kami Surabaya, kota kesejahteraan kami adalah saat kota kami dari kesejahteraan kami. Kami berdoa kepada Hidayati dan Pak Muji sebagai wali kota dan wakilnya Tuhan Yesus. Biar Tuhan memberikan hikmat, kebijaksanaan sampai masa jabatan selesai Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk rencana pilkada serentak yang akan diselenggarakan Tuhan. Biarlah semuanya Engkau memilih pemimpin-pemimpin yang terbaik, yang takut akan Engkau. Demikian juga kota Surabaya, Kau pilih pemimpin yang baik Tuhan Yesus. Jauhkanlah kota kami dari segala bentuk kekerasan, baik itu begal, curanmor, baik itu perampokan, baik itu Tuhan kejahatan-kejahatan yang lainnya Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan dalam perlindungan-Mu yang sempurna. Biarlah kota Surabaya semakin sejahtera dan bahagia rakyatnya Tuhan. Kami berdoa Tuhan berkati aparat TNI dan Polri yang telah menjaga keamanan stabilitas baik secara nasional baik di kota kami Tuhan Yesus. Berkati juga TNI dan Polri yang sedang berjuang di daerah konflik untuk juga melindungi, memberkati Tuhan Yesus. Tidak ada terjadi korban sedikit pun Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa sekali lagi, kami berkati bangsa negara kami dan kota kami, semuanya dalam perlindungan Tuhan, semuanya di dalam berkat Tuhan Yesus. Terutama anak Tuhan di mana saja berada, baik sebagai hamba Tuhan di kota dan desa, Engkau juga menyertai, melindungi, memberkati, memelihara mereka sampai setia sampai garis akhir Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa biarlah Tuhan apa yang kami ikat di bumi terikat di surga, apa yang kami lepaskan di bumi terlepas di surga. Kami melepaskan segala yang baik
berkat-berkat yang baik Tuhan, baik bangsa dan negara kami, kota kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kau besar, berbuatmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, berbuatmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Bapa kami yang ada di surga, kami berdoa untuk pergumulan seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan yang saat-saat ini sedang mengalami masalah dan persoalan dalam kehidupan mereka. Kami tahu Tuhan, setiap masalah, persoalan yang mereka hadapi seizin Engkau, sehingga mereka boleh tetap mengandalkan Tuhan di dalam menyelesaikan setiap persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Mereka tidak lari kepada manusia, mereka tidak lari meminta pertolongan dari yang lain, tapi mereka sidang jemaat-Mu tetap berharap dan bersandar kepada Tuhan. Bapa, inilah kami Tuhan, setiap hamba-hamba-Mu berdoa untuk setiap mereka, supaya mereka boleh tetap kuat iman mereka, supaya mereka boleh tetap bersuka cita, dan mereka boleh merasakan akan pertolongan dan mujizat-mujizat yang akan Tuhan kerjakan dalam setiap persoalan mereka. Bapa, kami berdoa saat ini, yang membutuhkan pekerjaan juga Tuhan berkati pekerjaan mereka. Mereka yang sedang rencana menjual rumah juga Tuhan akan berkati. Kalau memang Tuhan izinkan dan Tuhan kehendaki, maka rumah itu terjual. Tapi kalau tidak Tuhan, atau Tuhan belum kehendaki, maka rumah itu akan menjadi milik mereka, dan Tuhan buka jalan untuk menyelesaikan masalah dan persoalan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena kami percaya kami punya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang menolong tepat pada waktunya. Saat-saat mereka minta pertolongan yang daripada Tuhan, itulah saatnya Tuhan. Mereka boleh melihat akan mujizat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati pekerjaan dari seluruh sidang jemaat-Mu yang mereka saat-saat ini bekerja, maupun buka warung atau buka apapun juga usaha pekerjaan mereka, membuat kue-kue, Tuhan akan memberkati. Amin. Supaya mereka boleh menerima berkat, anugerah yang daripada Tuhan, dan berikan kekuatan, kesehatan bagi setiap mereka. Amin. Supaya mereka tetap sehat dan boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan mereka dengan penuh sukacita. Berkati anak-anak kami Tuhan, cucu-cucu kami semua dalam sekolah yang saat-saat ini sedang menghadapi ulangan-ulangan, Tuhan juga berkati. Terima kasih. Kami tak lupa berdoa untuk Ibu Indrawati, Tuhan terus kuatkan imannya. Engkau akan sembuhkan secara sempurna. Amin. Melalui mungkin saat ini melalui kemo, tapi kami percaya inilah menjadi sarana kesembuhan bagi Ibu Indrawati. Amin. Supaya Ibu Indrawati, keluarga ini, Pak Eskun juga boleh melihat pertolongan yang daripada Tuhan. Terima kasih untuk Pak Gun Bugun. Tuhan pada masa tuanya juga Tuhan akan berkati mereka dengan penuh sukacita. Mereka boleh tetap berharap dan bersandar kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Linda Tuhan. Ibu yang dirawat oleh Ibu Lili, Tuhan berkati supaya dia boleh mantap imannya di dalam Tuhan. Tuhan yang sudah melepaskan dia dari perdukunan,
Dia sudah melepaskan dia dari segala sesuatu yang jahat. Saat ini Tuhan sudah selamatkan. Biarlah anugerah keselamatan kekal itu akan Tuhan nyatakan atas kehidupan Ibu Linda melalui keluarga Ibu Lili. Tuhan, apa yang menjadi kebutuhannya saat-saat ini juga Tuhan berkati. Terima kasih Engkau memberkati para pendoa. Khususnya kami berdoa untuk Ibu Mary. Biarlah kesembuhan yang sempurna akan Tuhan nyatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kelemahan-kelemahan tubuh kami tolak, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan terus memberikan kesehatan untuk Ibu Penny juga. Tuhan berkati. Oh Tuhan, apa yang menjadi pergumulannya saat-saat ini. Oh kami bersyukur Tuhan senantiasa untuk Ibu Penny yang senantiasa bisa bersyukur dalam keadaan apapun juga. Tuhan akan pakai lebih lagi untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati usaha pekerjaannya supaya melalui usaha pekerjaannya boleh menghidupi seluruh keluarganya. Terima kasih Bapak, terima kasih pergumulan Pak Tri juga Tuhan berkati. Pergumulan Bu Elis Tuhan kami bersyukur Tuhan senantiasa bersama Ibu Elis untuk menyelesaikan setiap masalah dan persoalan yang dihadapi oleh Ibu Elis. Terima kasih. Kami percaya pagi hari ini doa-doa kami Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Terpujilah namamu Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami buka hati dan pikiran kami Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh berbicara, menegur, menasihati kehidupan kami. Engkau tuntun langkah kehidupan kami dengan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu Ibu Penny Tuhan yang boleh menjadi berkat bagi kami dan bagi seluruh jemaat yang ada di rumah yang mengikuti live streaming. Terima kasih Bapak. Terpujilah akan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Yang siap dengar firman Tuhan katakan amin. Salam saudaraku yang terkasih. Pagi ini kami tetap mau belajar ya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kalau saat ini saya ada di sini semua karena Tuhan Yesus baik. Dan juga saya bersyukur sama Pak Tri. Satu hari saya cuma dikatakan bisa bawa firman ya. Secara manusia saya ini orang yang tidak ada apa-apanya. Tapi ada apa-apanya karena ada Yesus, ada Roh Kudus. Sehingga saya mau belajar ya menjadi orang yang taat, orang yang setia, orang yang tidak khawatir, orang yang mengandalkan kepada Tuhan Yesus. Saat ini saudaraku yang kasih sudah diberkati Tuhan ya semuanya. Amin. Haleluya. Orang yang datang pada pagi ini kita percaya ya orang yang dipilih supaya kita mantap terus untuk memuji memuliakan nama Tuhan di tempat ini ya. Kita berdoa untuk siapa saja yang ada di benak hati kita akan doakan. Saudaraku yang kasih, karena saya tidak ada apa-apanya, yang ada Roh Kudus dalam tubuh saya, karena itu saya mau belajar terus mengenai nasihat-nasihat firman Tuhan. Hari ini saya memang bingung untuk menyampaikan benar firman. Tadi malam kutik-kutik cari firman yang mana ya Tuhan, tolong aku hari loh. Saya bukan orang yang belajar firman yang luar biasa mengenai seperti orang-orang banyak di luar sana sekolah Alkitab. Saya tidak, saya hanya belajar kepada Bapakku yang di surga. Jadi kutik-kutik, jadi saya mengambil tema jadilah orang percaya dan sabar. Saudaraku yang kekasih, kalau hari ini kita terus ada firman mengenai sabar-sabar terus, supaya di benak hati pikiran kita, kalau kita ada masalah apapun, tetap selalu harus bersabar. Karena bersabar itu sungguh mencakup seluruh hidup kita. Kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, apapun yang terjadi kita akan ada ini, ada itu, sabar gitu ya. Nah sekarang kita akan membaca nasihat untuk hidup dalam kasih. Ada di Roma 9 ayat sampai 12. Tapi nanti saya akan bahas yang di 12 saja ya. Tapi kita tetap mau membaca yang 9 dulu. Biar kita mungkin ada yang belum membaca firman hari ini, mari kita baca. Walaupun ayat 1 Tuhan itu akan senyum di hadapan kita ya, bahwa kita taat. Nasihat atasnya untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Ingat ya saudaraku,
10, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan ya. Kalau hari ini kita selalu mau belajar merenungkan firman Tuhan, karena firman ini sungguh menasihatkan kita supaya kita tetap sabar. Jadi saya akan membacakan Roma yang 12 ayat 12. Saya akan kupas ya atau membahas. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bisa dikatakan di zaman serba canggih seperti sekarang ini, kesabaran adalah suatu sifat yang paling sulit ditemukan dan menjadi sesuatu hal yang sangat langka. Apalagi kalau seseorang sedang mengalami penderitaan atau kesesakan yang sangat-sangat luar biasa ya. Tidak sedikit dari kita yang berkata, apakah saya disuruh sabar terus? Pasti ya begitu ya. Sabar, kita ini sudah sabar loh. Disakitin orang sudah kita ampuni, sabar, sudah doa gini ya. Tapi sabar kan ada batasnya juga, ada orang berkata demikian ya. Banyak orang maunya melakukan segala sesuatu serba cepat, tanpa pikir panjang dan terburu-buru. Karena itu kepada jemaat di Roma Paulus menasihati, sabarlah dalam kesesakan. Apa yang dimaksud dengan sabar dalam kesesakan? Tanda tanya ya. Sabar dalam kesesakan artinya ketika sedang dalam masalah atau kesulitan atau tantangan atau beban hidup kita, kita ini tidak boleh lagi bersungut-sungut atau mengeluh. Tapi sekarang masih ada ya kita ya, kalau ada masalah pastilah ada bersungut ya. Tapi Rasul Paulus mengatakan jangan bersungut-sungut loh katanya. Kita kan sudah membaca ya bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Jadi apa dia maksud dengan sabar dalam kesesakan? Sabar dalam kesesakan artinya kita sedang dalam masalah, kesulitan, tantangan atau beban hidup. Kita tidak lagi boleh bersungut-sungut atau mengeluh. Memang ya berkata gini enak-enak, tetapi kita selalu harus menyerahkan diri penuh kepada siapa? Ya kepada Tuhan. Itu kalau orang yang dekat kepada Tuhan ya, selalu apapun yang terjadi dia tidak akan mengeluh ya. Semua persoalan yang terjadi kita harus pasrahkan kepada Tuhan di dalam doa. Memang kalau orang dekat pada Tuhan, apapun masalah kita, pasti kita ingin main dengan lutut kita angkat tangan kita. Tapi kalau orang yang tidak ada mau dinasihati, tidak mau duduk diam terus dengan kekerasan hati kita, istilah bebal gitu ya, pasti kita nggak sabar, pasti kita bersungut-sungut. Itu saya dulu saudaraku, karena saya tidak mengerti arti sabar, arti kasih, arti orang diberkati gitu ya, jadi tak elek dewek gitu istilahnya. Tapi begitu kita ada masalah titik aja ya, misalnya sakit gigi diuji Tuhan, karena Tuhan tahu toh kita rajin baca firman tapi tidak merenungkan gitu ya, lalu diuji iman kita, diproses dengan lewat gigi sakit itu luar biasa. Kita ngamuk, orang nanya ngamuk, ini ngamuk, semua ngamuk gitu loh. Jadi seolah kita melihat persoalan kita. Tapi ingat, Tuhan itu luar biasa memberi contoh kepada kita. Dia itu punya murid yang setiap hari mengikuti Tuhan ya, dari mujizat. Tapi dia tuh jahat loh, sampai menjual Tuhan kan, sehingga Tuhan mau mengorbankan tubuhnya di atas kayu salib. Mahkotanya ini dia tancapkan aja, pernah ya saya sharing juga. Itu bukan mahkota yang ada berlian, bukan, itu mahkota yang berduri saudara. Jadi kalau saudara dikatakan sabar itu kita harus benar-benar sabar gitu. Sedang kita diproses. Karena seperti kita sekolah, kalau kita tidak naik kelas terus ya bodoh ya, kita tetap ya bawa terus. Begitu kerohanian kita. Kalau kita diproses ingin bertumbuh, ingin berbuah, janganlah kita bersungut-sungut, janganlah kita lemah iman kita. Saya belajar saudara. Wah keren ya, karena Yesus sendiri yang menuntun saya.
Karena untuk cermin bagi keluarga saya, kalau saya sudah menjadi pendoa, sudah suka dipanggil orang, doain saya ya Ma, doakan saya Bu, apalagi jadi terapi, saya suruh doa, oh siap, karena disitulah saya harus meninggikan kasih Tuhan yang begitu hebat ya. Karena Paulus juga menasihatkan kita harus bersukacita di dalam siapa? Ya Yesus, bukan bersukacita di dalam saya tidak ada apa-apanya. Karena segala sesuatu kalau kita sabar, kita akan diberkati oleh siapa? Ya Bapak kita itu Tuhan Yesus. Makanya sakit gigi sakit kayak gitu. Tapi kita lihat masalah Tuhan Yesus besar, masalah kita ini kecil, tidak ada apa-apanya. Tapi kalau saudara dan saya tetap terus mengandalkan Yesus, segala apapun Tuhan akan memberi kita kekuatan. Jangan khawatir. Kalau saudara walaupun membaca firman tapi direnungkan, tidak tahu ayatnya seperti saya misalnya ya, saya jujur, tapi ini selalu ada di pikiran saya. Makanya setiap hari saya bangun tidur, oh Yesusku, I love you. Nah, saya bisa ngomong I love you saja. Karena saya bukan orang luar negeri, saya orang Indonesia, tidak belajar bahasa Inggris, yang tahu I love you, good morning gitu ya, good day gitu ya. Jadi saya ngomong gitu. Nah, saya bilang terima kasih Tuhan kalau saya bangun pagi bisa melek mata, bisa bernafas karena Yesus ya. Maka itu saya minta tolong juga, sucikan, kuduskan pikiran saya, mata saya, mulut saya yang ada lidah kecil, supaya saya tidak menyakitkan orang, tidak berdusta, tidak maksudnya mengomongi yang aneh-aneh, karena saya sudah takut saudaraku. Karena banyak orang yang minta doa, jadi mulut saya jaga jangan ada sampah, supaya apa yang saya doakan ada kuasa gitu loh. Bukan buat orang lain, buat anak saya. Semua manusia pasti kalau ada punya anak, punya keturunan. Kalau kita dilihat suka duduk diam berdoa, kalau ada Tuhan yang mengurapi anak kita atau tidak diurapi, pasti anak dan mami tolong doa. Berarti dia ada sesuatu. Itu harus kita bangga ya bahwa Yesus bekerja di dalam hidup kita. Jadi saya tidak mau lagi membuang menaruh-naruh sampah. Walaupun luka batin saya, sakit hati saya, banyak sekali. Saya diproses luar biasa. Mungkin orang lain prosesnya beda-beda. Oh, saya lebih hancur-hancuran. Tapi saya selalu tidak bersungut. Orang yang jahat sama kita saya ampuni. Orang yang menipu kepada kita saya ampuni. Yang orang nipu sama saya tidak miliarder loh. Tidak miliaran. Cuma puluhan juta. Saya suka mikirin, orang aja yang sampai miliar kok masih sehat, kenapa aku ditipu dengan uang sekian juta? Lalu aku sakit, stres, depresi, seperti asuransi saya, seperti anak saya mau pergi ke luar negeri, saya ditipu ya. Walaupun dengan saudara seiman, kita nggak boleh lihat merekanya, tetap kita berdoa supaya kita juga boleh dikuatkan. Itulah ya saudara, kalau kita hari ini selalu belajar sabar-sabar, ini adalah nasihat dari Tuhan Yesus kita ya, supaya apapun yang terjadi tetaplah kita harus sabar. Sabar dalam kesabaran juga berarti kita mau menunggu waktu Tuhan untuk dinyatakan bagi kita. Jadi kita tidak akan pernah mengambil jalan pintas dan menurut kemauan kita sendiri. Jangan loh saudara, kalau kita ada masalah, aku bunuh diri. Saya tidak ada pernah ngomong gitu, cuma saya suka pukul diri saya. Ngapain bunuh diri? Kan sudah bilang kalau mati bunuh diri berarti kamu menyalurkan Tuhan dulu. Mati tambah diambil Tuhan. Berarti maksudnya gimana? Pasti di neraka. Gak enak, tapi orang yang punya iman enak di neraka. Ngomong ini, ngomong itu. Saya tidak, kayak putus dalam nama Yesus saya hancurkan. Saya mau masuk surga. Karena kita kalau hidup di dunia juga banyak uang, menikmati segala itu surga. Enak kok. Kita sakit, itu namanya neraka. Kalau nggak sembuh-sembuh, uang tidak punya, gitu ya. Itu ngamuk, itu neraka kalau buat saya loh ya, buat saya. Tapi saudara pikirannya kan tidak sama ya. Tapi disitulah indahnya Tuhan menciptakan kita. Semua masalah tidak sama, pikiran juga tidak sama, tapi bentuk rupa semuanya sama ya. Itulah kebaikan Tuhan. Jadi kita tidak akan pernah mengambil jalan pintas dan menuruti kemauan kita sendiri. Sebaliknya kita akan rela dan tekun saja menantikan waktu Tuhan tanpa harus mempersoalkan apakah masa penantian itu cepat atau lambat ya. Seperti Daud yang berkata, semua orang menantikan engkau tak akan mendapat malu. Itu ada di Mazmur 25, tapi ayatnya 3a saja. Orang yang sabar menantikan waktu Tuhan, dalam hatinya selalu ada ucapan syukur. Ia mengucap syukur bukan karena penderitaan atau kesesakan yang menimpanya,
tetapi untuk penyertaan dan kasih setia Tuhan yang selalu dinyatakan dalam hidupnya. Betul loh saudaraku. Saudara harus sungguh-sungguh sabar dan setia. Apapun masalah kita, tetaplah menanti Tuhan yang menjawab. Ketika Tuhan menyertai hidup kita, segala perkara dapat kita atasi dan lalui. Karena Roma 8 ayat 28, Allah di situ katakan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ya, itu harus diingat. Jadi saudara, kalau sering membaca firman, tidak direnungkan, tidak dijalankan, apapun tidak akan bisa menyelesaikan masalah kita. Tapi kalau saudara renungkan terus, itu nyantol loh saudara. Oh, ngamuk gitu ya. Jadi nggak ngamuk. Bilang, Tuhan kasih sabar ya, kasih saya kuat ya. Pakailah Roh Kudus yang ada di dalam tubuh kita. Sekarang Bu Beni kok bisa gini? Iya, saya minta selalu kekuatan dari Tuhan. Kalau tidak, aku juga ngomel terus seperti yang saya saksikan dulu, marah saya seperti macan segini. Sekarang seitik gini loh ya. Nah, supaya berkat itu datang terus. Kenapa? Karena janji saya dalam tubuh saya hanya Tuhan yang tahu. Kalau saya diberkati, saya tidak akan makan sendiri. Saya ingin memberkati juga. Itu ada firman-Nya ya saudaraku. Itulah sebabnya firman Tuhan mengajar kita untuk tetap bersukacita karena ada pengharapan di dalam Tuhan. Yang diberkati katakan amin. Nah, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita ini adalah ada dalam pengawasan dan pemeliharaan Tuhan. Percaya saudara ya, kita dipelihara Tuhan. Iya, kalau orang yang nggak mau dipelihara Tuhan ya silakan. Kalau orang yang mau dipelihara Tuhan, yang mau taat dengan firman-Nya, membaca terus, merenungkannya, seperti buah-buah roh itu kita harus ada loh saudara. Ya, jangan kita hanya ngoceh begini saja. Kalau kita masih tidak ada seperti buah roh masih dilakukan. Ingatlah kata Tuhan, walaupun kamu bisa menyembuhkan orang seperti emak ini ya, dalam nama Yesus, kakimu sakit ya, keselio. Sembuh. Tapi perbuatan saya tidak baik. Enggak. Tapi puji Tuhan, haleluya. Yesus mau pakai saya yang sakit, Tuhan sembuhkan lewat tangan saya. Saya selalu bilang, Tuhan ampuni ya, saya pakai nama Tuhan ya. Sebab nama Tuhan itu dahsyat dan ajaib. Saya kalau pakai nama Tuhan, selalu saya minta maaf gitu. Supaya benarkah aku bisa bicara kayak gitu? Boleh enggak? Karena Tuhan yang tahu hati saya masih kotor apa tidak. Kalau kita kotor, jangan main-main saudara mendoakan orang, apalagi tumpang tangan. Jadi selalu apa yang kita mau lakukan, minta dikuduskan dulu, minta ampun dulu, sehingga pekerjaan kita ya Tuhan juga turun campur tangan. Itulah saya bicara demikian, saya juga belajar untuk anak-anak saya. Kalau kamu mau sulap alis orang, kamu katakan, Tuhan berkati tanganku, karena orang ini tidak bisa pandai membentuk muka ya, mungkin mukanya pas-pasan, lalu dibentuk alisnya dengan anak saya sesuai dengan wajahnya. Saya minta hikmat kepada Tuhan supaya anak saya bisa melihat orang yang rupanya standar dibikin luar biasa gitu ya. Jadi jangan Tuhan tutup berkat anak saya, apalagi bibir ya saudara, dicekut itu keluar darah atau mesti. Saya loh yang suka melihat, oh Tuhan ampunilah ya anak saya kalau bekerja ini, karena ini buat saya ini talenta juga. Tapi kalau Tuhan tidak bekerja gitu ya, saya juga takut gitu ada kasus. Tapi puji Tuhan, anak saya memang diberkati tangannya, semua diurapi. Inilah orang tua. Orang tua yang hidup benar, berdoa kepada Tuhan tidak malu, gitu loh. Karena Tuhan yang mengoreksi diri kita. Karena Tuhan selalu ada bersama kita. Sekarang juga ada. I love you Jesus. Dia selalu ada bersama kita. Roh Kudus yang selalu dalam tubuh kita. Makanya janganlah orang berdosa terus ya. Ya, kita harus benar-benar dekat kepada Tuhan. Kalau kita dekat sama Tuhan, ada pengharapan ya di dalam Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita ini ada dalam pengawasan dan pemeliharaan Tuhan. Jadi saudara hati-hati yang sudah jadi pendoa di sini, jagalah mulut juga ya, perkataan, dan juga hati harus bersih. Saya sekarang stop, saya bilang sama teman-teman saya di Kanaan. Ada teman saya soalnya maaf saya nggak menyaksikannya jelek, makanya ya kalau ada orang berbuat yang tidak jangan diumbar. Karena kita pendoa. Teman saya umbar gini, ini gini. Stop. Kamu pendoa saat mulut dijaga. Stop. Kenapa dia bisa stop? Saya percaya
menjaga dia. Ada orang yang suka ngeyel, apa sih Bu Beni, apa sih Mak Tin, kan begitu. Stop, ingat kamu siapa di sini, ayo kita lagi online. Stop, berdoakan. Orang yang tidak baik, orang yang bagaimanapun, jangan, karena nanti imbasnya kena ke kita. Kita tinggal di dunia ini penuh dosa. Lihat sekarang saat ini luar biasa. Waduh, luar biasa. Saya paling tidak suka pakai lihat-lihat di Instagram, lihat ini papiku, suamiku paling suka melihat yang ngeri-ngeri. Nanti dia cerita sama saya, doakan. Nanti itu akan terjadi di dalam hidup rumah tangga kita. Mau doakan. Saya mau hidup semati sama kamu sampai tua, maksudnya ya. Saya katakan itu hidup semati di Monas. Waktu saya belum cinta sama Tuhan Yesus, saya kan tidak mengerti. Bukan bangga, mamaku jahat sekali sama suamiku sampai mengatakan yang maksudnya bangsanya gitu ya. Nah, tapi dia Beni itu cinta saya. Lalu di situ saya ngomong, Pi, gandeng tangan, kita disetujui loh, Pi. Kita sini ada Monas, hidup semati ya. Lu dasar di papi 27, saya masih 20. Iya, makanya kok sakit parah-parah gitu kok gak mati-mati dalam saya loh ya. Ini pikiran saya gitu. Wah, bener-bener jangan-jangan ini doa saya diucap langsung saya hancurkan, saya patahkan. Saya nggak mau. Nanti petiknya ya gitu ya. Maka itu saudaraku, cintailah Tuhan Yesus. Kita ini sedang menanti ya kedatangan Tuhan mau bawa ke surga, nggak usah takut ya. Kalau kita setia kepada Tuhan, hidup benar dan jujur, jangan di mulut saja ya, karena Tuhan ada di dalam hati kita. Nanti belajarlah selalu supaya Tuhan mencukupi kita sepanjang hari. Tuhan memberkati, biar kita terus mau belajar dan membaca firman. Nasihat untuk hidup dalam kasih kepada Tuhan Yesus. Haleluya, Tuhan berkati. Terima kasih untuk firman-Mu pagi ini, Tuhan. Supaya kami belajar sabar dalam segala situasi keadaan yang Tuhan izinkan terjadi di kehidupan kami. Karena kesabaran akan membuahkan roh kebenaran, itu akan nyata dalam kehidupan kami. Kami berdoa kiranya Roh Kudus yang diam di dalam kami menuntun kami di dalam perjalanan hidup ini sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di solusi dan jemaat Epos di tempat ini. Yang khususnya yang pagi ini sedang dalam pergumulan. Baik masalah keluarga, keuangan, kebutuhan hidup, apapun yang saat ini mereka perlukan. Namun mereka belum memiliki, kami berdoa kuatkan iman percaya mereka bahwa Tuhan Yesus menyertai kami semua. Dan kami percaya kalau Allahku yang akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Disinilah kami mau berpegang kepada firman-Mu Tuhan, bahwa Engkaulah Allah yang memenuhi segala keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan memeteraikan firman-Mu pagi ini. Kiranya Tuhan berkati hamba-Mu Ibu Beni yang sudah Tuhan pakai untuk menasihati kami, mengingatkan kami, menuntun kami, supaya di dalam perjalanan kehidupan kami boleh tetap berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Ajarkan kami terus mengandalkan Tuhan di dalam perjalanan hidup ini. Karena banyak perkara-perkara yang tidak dapat kami selesaikan dengan kekuatan yang kami miliki dengan segala apa yang kami miliki. Tetapi segala persoalan itu dapat terselesaikan karena Kristus Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, biarlah Tuhan pimpin kami semua sepanjang hari ini. Anak cucu kami semua diberkati, disertai Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Biarlah untuk ibadah kami hari Minggu pagi maupun sore, juga ibadah wanita besok, kiranya Tuhan sertai perjalanan para wanita yang akan menuju ke Lawang Terawas. Kiranya Tuhan berkati, lindungi dalam perjalanan, dan bila damai sejahtera sukacita Allah mewarnai acara mereka besok ya Bapa.
Terpujilah namamu Bapa di surga. Segala kemuliaan, pujian, ucapan syukur hanya bagimu Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terus pimpin jemaat untuk tetap setia. Setia di dalam pelayanan, setia di dalam ibadah, setia di dalam iman percaya. Supaya dalam segala pergumulan mereka Tuhan tetap dapati. Semua kami tetap berkenan di hadapan-Mu Bapa. Tidak bergeser dari iman percaya kami kepadamu Bapa. Terpujilah nama Allah yang kami sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Yang diberkati katakan amin. Tuhan memberkati.